tadi kita udah berfilosofi sama Kang Husen, terus kita udah masuk ke dunia seni juga bareng Kang Eki. Tepuk tangan dulu buat mereka berdua sekarang. Sebenarnya saya excited waktu Pak SDM bilang selamat pagi Kema Polban, karena saya mengharapkan di sini ada orang-orang Kema, tapi mungkin belum waktunya mereka datang ke sini ternyata karena belum ada yang datang. Jadi, tapi saya udah terlanjur nyiapin materinya serangkaian seperti ini, jadi ya saya akan coba adaptasi. Oke, saya akan cerita sebagian mungkin ya, cerita kepengurusan di sebuah himpunan mahasiswa di Desa Garuaci. Buat teman-teman yang ikuti Sigira mungkin hafal Desa Garuaci itu desa apa? Ada Muntu di sana dan kawan-kawannya. Oke, pertama suka muncul pertanyaan gini di awal-awal kepengurusan di desa itu. Ada pertanyaan gimana sih caranya pinjam ruang serbaguna? Karena saya udah kena semprot petugas TU nih. Ternyata saya datang ke sana, saya ternyata katanya nggak tahu prosedur yang benar gimana, terus saya dikasih tahu, diomelin, gimana sih caranya? Atau pertanyaan lainnya, ada kompetisi nih, tapi saya nggak mau pakai uang sendiri, karena saya mahasiswa dan uang bulanan saya udah mulai menipis gitu. Terus gimana caranya saya ngajuin kompetisi saya ke pusat? Atau ternyata setelah ikut kompetisi, lolos ke babak final, tapi di babak final itu saya harus pergi ke Semarang. Masa pakai uang sendiri? Jadi gimana cara mengajukan pendanaannya? Terus tahun lalu siapa sih yang ikut PKM 5 bidang? Saya pengen tahu supaya saya bisa konsultasi. Or even worse, pertanyaannya berubah jadi kayak gini, ngapain aja buat persiapan? Karena saya disuruh sama himpunan buat ngebantuin orang-orang persiapan PKM 5 bidang. Cerita lainnya yang umum terjadi adalah tahun lalu sponsor Tisigram siapa aja? Mereka pada ngasih berapa? Supaya tahun ini saya mau kontak lagi buat acara kausian misalnya. Nah, dari semua pertanyaan itu biasanya jawabannya mengarah kepada jawaban yang hampir sama setiap pertanyaannya. Saking sering yang diungkapkan, kalau teman-teman buka website suka ada frequently asked question ya. Itu bisa sekian pertanyaan tapi jawabannya cuma satu. Coba aja tanya ke yang ngurus tahun lalu. Sini ya oke, gitu. Saya nanya karena saya nggak tahu harus nanya ke siapa gitu. Jadi kepada siapa saya harus bertanya. Sehingga pertanyaan selanjutnya orangnya di mana gitu kan? Ternyata lagi KP atau lagi TA, orangnya agak sibuk. Atau lebih parah lagi, udah lulus. Terus kita harus gimana? Sementara proker harus jalan gitu ya. Terus saya harus minjem RSG untuk Friday Open Mic, saya harus cari sponsor buat kausian dan lain sebagainya. Tapi orang-orangnya nggak ada, terus saya harus gimana gitu kan? Nah, saya mau coba buatkan kehidupan di Desa Garuaci itu jadi sebuah model grafik. Kalau teman-teman ingat, ini penjelasan soal cicak ini. Saya coba adaptasi. Jadi biasanya ini grafik awal kepengurusan, mulainya dari nol. Terus karena dimarah-marahin, ternyata selalu turun nih, turun, ternyata akhirnya habis dimarah-marahin tentu dikasih tahu kan, yang benernya gimana, grafiknya naik. Terus di sini mereka dapat inovasi baru, mereka belajar kalkulus, jadi mereka bisa membuat inovasi yang baru, naik sini. Terus nemu lagi sesuatu yang menarik. Nah, di sini udah belajar sekali jebret, wah bisa bikin inovasi yang lebih menantang lagi, naik lagi. Ternyata di sini nanti kenal, pokoknya kenal macam-macam di JTK, dan ini akhir kepengurusan nih, semangatnya lagi tinggi-tingginya, ketemu adik kelas baru sehingga bisa menciptakan inovasi-inovasi yang luar biasa. Setelah itu setelah terima jabatan, grafiknya turun lagi. Kenapa? Karena yang pengurus sebelumnya mulai KP, pengurus sebelumnya mulai TA dan lain sebagainya. Grafik ini terus berulang. Kalau di soalnya karena Taufik kemarin, cicak gak akan pernah naik sumur kalau gini ceritanya, ya. Sekarang coba teman-teman bayangkan jika di organisasi di Desa Garuaci itu sudah terbentuk satu sistem di mana seluruh informasi itu bisa diperoleh dengan mudah. Rasanya kita akan blessed banget gitu ya, nyari info gampang. Kita pengen ngelakuin ini, kita mau cari panduannya gampang dan lain sebagainya. Oke, saya perkenalkan kepada teman-teman semua Wiki Himakom Polban. Kita udah punya ini sebenarnya, dan kita lagi gagas supaya kita bisa menuju ke arah sana, gitu. Kalau kemarin saya sempat dapat penugasan dari PD3 untuk melaporkan hasil Agricode IPB 2015. Saya nggak
akan merepotkan kalau saya misalnya gathering data lagi gitu ya. Aduh, ingat-ingat kemarin tuh makan apa di sana, kemarin tuh nginep di mana dan lain sebagainya, akan merepotkan. Tapi kita udah punya ini. Sehingga yang saya lakukan waktu itu ya udah tinggal di print gitu. Paling di format-format dikit gitu ya udah kasih ke PD3. Jadi apa yang tercantum di sini udah langsung dikasih ke PD3. Diterima. Jadi itulah manfaatnya ketika kita mulai peduli terhadap data. Contoh lain di sini, setelah mendapatkan informasi mengenai kepastian lolos ke babak final, maka tanggal sekian kita koordinasi bla bla bla. Nih loh berkasnya. Jadi kalau misalnya yang next time ikutan Agricor pengen tahu gimana sih caranya nego ke jurusan masalah pendanaan, nih baca tahun kemarin tuh kayak gini. Jadi ada semua gitu loh. Ketika kita berhasil mengumpulkan effort kita ke arah sini, kita mulai peduli terhadap data, kita mulai peduli terhadap kearsipan dan lain sebagainya, saya percaya effort di organisasi akan lebih mudah. Kalau teman-teman pengen akses, ini addressnya wiki.jtk.polban.ac.id. Teman-teman Kema Polban yang ada di YouTube, tolong akses juga, ini punya kita, Himakom punya. Sehingga grafik ini bisa muncul. Ya, di akhir kepengurusan yang ini, ketika serah terima jabatan, mereka emang mulai dari nol. Mungkin kena marah dikit sini, tapi mereka nggak mulai dari titik nol yang sama dengan kepengurusan sebelumnya. Di kepengurusan yang selanjutnya lagi mereka emang mulai di awal agak jatuh juga, tapi mereka punya modal awal. Jadi kalau misalnya kata salah seorang dosen, ketika kita belajar sesuatu yang baru, sesuatu yang lama tuh jangan dilupakan. Ya, tapi yang lama tuh harus ikut dibawa supaya jadi pengetahuan yang baru. Tapi ingat bahwa tadi saya sempat kasih penjelasan dan di awal, yang namanya sistem itu nggak harus yang namanya automated system. Mentang-mentang kita orang IT, kita ngomong sistem langsung harus pakai komputer, harus pakai, enggak. Yang namanya sistem itu harus bisa berjalan. Masalah berjalannya sama manusia 100% enggak masalah, enggak ada yang salah dengan 100% manual. Ya, meskipun kalau misalnya ada bidang-bidang yang bisa kita otomatiskan, mungkin bisa lebih efisien. Tapi kalau 100% manual enggak masalah. Yang penting apa intinya? Info ketika kita butuh bisa cepat didapatkan. Dan kita peduli sama data ya. Intinya itu. Saya punya kenalan, namanya Kang Nafib Putrawan. Beliau ini mahasiswa manajemen informasi dan dokumen di UI angkatan 2013. Di tahun 2015 beliau mempublikasikan sebuah tulisan dan bilang bahwa salah satu faktor yang membuat unggul organisasi adalah bagaimana organisasi itu menangani pusat informasi dan dokumentasinya. FYI, Kang Nafi ini awalnya tertarik dengan masalah manajemen data sampai akhirnya dia berpikir kenapa manajemen data nggak pakai IT aja. Kalau pakai IT peluangnya lebih besar. Dia udah punya kantor di World Trade Center di Jakarta dan itu masih mahasiswa angkatan 2013. Mungkin aplaus buat Kang Nafi. Kang Nafi nanti nonton di YouTube, jadi aplaus buat beliau. Apa aja sih data-data yang bisa kita anggap penting gitu ya? Dokumentasi kegiatan ini penting banget. Karena kita perlu tahu Friday Open Mic selanjutnya di depan itu ada berapa laptop yang jajar. Panitia perlu nyiapin berapa laptop. Perlu nyiapin tablet nggak buat timer. Perlu nyiapin ini nggak, speaker dan sebagainya. Dokumentasi itu penting. Meskipun cuma foto jepret itu penting banget maknanya kalau kita bisa ambil data di dalamnya. Terus hasil karya intelektual organisasi. Kita punya pemikiran misalnya, oh ternyata kaderisasi mahasiswa yang efektif, yang baik itu seperti ini. Ya ini adalah hasil karya intelektual organisasi itu. Terus laporan-laporan organisasi, laporan kegiatan, laporan keuangan dan lain sebagainya, itu semua punya data yang banyak banget yang bisa one day jadi informasi baru. Dan ada juga yang namanya open data. Teman-teman mungkin nanti search teman kita di ITB, kakak kelas kita di ITB udah lakukan inisiasi data open data Kema ITB-nya. Dan ya teman-teman silahkan akses sendiri. Terus data-data tadi itu, masih kata Kang Nafi, itu penting dalam proses pembangunan organisasi. Bukan hanya himpunan mahasiswa, bukan hanya himpunan-himpunan atau organisasi yang masih baru, tapi buat organisasi yang sudah established pun, data itu masih penting. Nah, di negara kita mengenal secara formal ada namanya unit kearsipan dan perpustakaan. Jadi ada satu peraturan pemerintah yang dia menegaskan bahwa ada setiap unit kerja di pemerintahan itu harus punya namanya unit kearsipan dan perpustakaan. Nah, masih dari Kang Nafi, unit itu ngapain? Dia menangani penciptaan informasi, menangani pengolahan, dan menangani retensi arsipnya. Retensi itu penyimpanan atau penahanan. Ya, ini saya ambil dari KBBI. Dan penanganannya bisa beragam.
nggak harus manual 100%, tapi nggak harus terotomasi 100%. Tapi kalau misalnya kita bisa lakukan secara digital atau secara hybrid, digital ada, manual ada gitu, kombinasi gitu, maka kita bisa manfaatkan yang namanya di dunia IT itu ada indexing dan penelusuran konten. Mau nyari data tentang Tisigram gampang, tinggal masukin keyword Tisigram, muncul semua Tisigram dari 2013, 14, 15, 16 dan seterusnya. Kita mau cari tentang lomba agricot, langsung muncul semua sekali keyword itu. Dan di dunia zaman sekarang, ketika orang-orang udah mulai banyak peduli tentang data, sekarang dikenal big data, ada BI, business intelligence, ada juga yang namanya knowledge management, satu bidang ilmu itu untuk menangani manajemen konten dan pengetahuan di dalam suatu organisasi. Knowledge management itu intinya apa? Saya kopas dari wiki, tapi intinya adalah ekstrak dokumen, mengekstrak, mendokumentasikan dan mengumpulkan apa-apa yang ada di pikiran manusia. Jadi kalau misalnya ada SOP meminjam RSG kayak gimana, itu udah tahu, udah dokumen formal. Tapi apa sih yang dipikirkan orang yang membuat SOP itu yang didokumentasikan di knowledge management. Karena itu yang ada di pikiran manusia. Itu yang unwritten business rule, peraturan yang nggak tertulis. Contoh lain, nama bagus, emangnya nama bagus tertulis? Enggak, nama bagus itu nggak tertulis misalnya. Itu adalah budaya tapi nggak tertulis. Nggak ada keputusan ketua himpunan tentang nama bagus misalnya. Tapi itu adalah unwritten business rules. Didokumentasikan di knowledge management perlu nggak? Perlu. Apa aja sih nama program yang perlu dijadikan nama bagus? Itu termasuk hal-hal yang perlu didokumentasikan supaya ketika kepengurusan berganti mau bikin nama bagus lagi nggak bingung. Itu contohnya. Manfaatnya banyak. Kita bisa gathering competitive intelligence. Jadi kemampuan intelijensi dari orang-orang di himpunan atau di organisasi yang kompetitif itu bisa kita kumpulkan di knowledge management. Kita bisa manage himpunan kita atau organisasi kita, itu punya skill apa aja. Oh, ada lomba game masih tentang ini, kita bisa nggak sih ikutan itu? Punya nggak sih orang-orangnya? Terus juga mendokumentasikan lesson learn dari banyak hal yang kita lakukan. Ternyata kalau mau sponsorship itu jangan hamin 2 minggu karena waktunya mepet. Kalau mau sponsorship hamin sebulan, hamin 2 bulan, itu lesson learn. Kalau tahun depan kejadian lagi, artinya sama kayak grafik cicak yang nggak naik sumur tadi itu. Gitu. Nah, kenapa knowledge management begitu penting? Karena hal pertama yang harus dipikirkan oleh seorang pemimpin adalah hal terakhir yang nanti akan diwariskannya. Dan warisan terbesar seorang pemimpin hebat itu melahirkan pemimpin dan SDM yang lebih hebat daripada dirinya sendiri. Ini manifesto Departemen Pendidikan NTI tahun ini. Jadi harapannya ketika saya mengungkapkan ini ke teman-teman semua, saya nggak berharap kita langsung bisa menerapkan knowledge management dan sebagainya, tapi kita mulai dari langkah yang paling kecil. Mari kita coba lebih peduli terhadap data. Karena apa yang jadi sampah bagi kita belum tentu sampah buat orang lain. Karena pemahaman orang-orang beda-beda. Karena pemahaman si A sudah tinggi, bisa jadi sesuatu itu dianggap sampah. Tapi bagi B yang baru memulai, sesuatu ini jadi hal baru yang bisa meningkatkan kemampuan si B. Jadi mari kita coba mulai peduli terhadap data, manfaatkan wiki JTK-nya, dan selamat UTS. Itu aja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.